وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جلساء الخلفاء مشايخنا الأعزاء والعلماء العاجلة yang kami muliakan, para kiai, ibu nyai, tokoh masyarakat, tokoh agama di perumahan Latifa, Desa Bulaan, Kecamatan Meganti, kepada seluruh jamaah sholat isya, sholat tarawih dan sholat witir, tidak lupa seluruh jajaran pengurus Masjid An-Nadhifah. Kita doakan semoga seluruh jajaran takmir Masjid An-Nadhifah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengemban amanah yang dititipkan kepada beliau semuanya. Dan tidak lupa anak-anakku, adik-adikku yang saya banggakan, di dalam kesempatan yang berbahagia ini tiada satu rangkaian kata yang patut kita ucapkan kehadirat Allah kecuali rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bilang seperti itu? Ternyata doa panjenengan semuanya, ternyata doa kita semuanya 2 bulan yang lalu betul-betul hari ini dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa kita? Ketika kita semuanya berada di bulan Rajab, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini, di bulan Rajab ini, sampaikan usia saya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Terjawab sudah doa yang kita panjatkan 2 bulan yang lalu. Atas izin Allah, kita semuanya dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan yang kita sebut sebagai Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Keistimewaan bulan Rajab, keistimewaan bulan Sya'ban, dan keistimewaan bulan-bulan yang lain di luar bulan suci Ramadan, semuanya ada di bulan suci Ramadan. Tetapi keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan belum tentu kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Ini yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kita hari ini Bapak dan Ibu sekalian sudah memasuki hampir 10 hari yang kedua ini, hampir habis. Betul ya? Makanya wajar kalau saya ngomong di mana-mana ini adalah merupakan babak semifinal. Memang Indonesia gagal untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, tapi kita sudah berjuang di dalamnya. Bersama-sama melaksanakan sebuah pertandingan amal ibadah kita, berlomba-lomba untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus untuk menggapai sebuah juara yang dinamakan dengan ketakwaan. Wajar kalau hari ini kalau babak pertama, babak penyisihan masjid, musola full bos jamaahnya, bahkan sampai meluber-luber, wajar. Itu namanya babak penyisihan. Kalau kita ingin lolos dari babak penyisihan, makanya pun juga kita harus menjadi juara, sehingga kita bersama bisa menggapai atau meneruskan selanjutnya, yaitu di babak semifinal. Hari ini adalah babak semifinal pun juga mau berakhir, pasti ada yang gugur. Kalau Bapak semuanya perhatikan, ini penyakit tahunan. Kalau justru puncak-puncaknya ibadah Ramadan ini di ending akhirnya adalah ketika akhir-akhir bulan suci Ramadan.
orang yang banyak kemudian melalaikan dan melupakan akan keistimewaan itu. Dan kalau kita ingin menjadi juara betulan, ayo bersama-sama kita masuk ke dalam babak semifinal. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, saya yakin semua manusia yang hidup di dunia ini pasti kepingin jadi juara, plus juga pasti kepingin menjadi orang yang beruntung, betul? Orang dagang pun saya yakin tidak ada yang mau rugi. Apalagi kalau ibu-ibu itu biasanya yang dipikir untung terus Pak. Kalau ini untung ya, kalau tidak. Kalau untung tak terus, kalau tidak tidak. Kalau kita berdagang dengan manusia bisa jadi suatu ketika kita untung, plus juga bisa jadi suatu saat kita pun juga akan merugi. Tapi kalau kita berdagang dengan Allah, kita dijamin oleh Allah tidak bakalan merugi, dan bahkan kita dijamin oleh Allah untuk terus beruntung. Ayo bersama kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-29. Allah mengatakan walladzina yatlunal kitab, dan orang-orang yang senantiasa membaca kitab Al-Qur'an, kemudian orang itu melaksanakan ibadah salatnya diteruskan dengan ibadah-ibadah yang lain termasuk sedekah, amal jariyah, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah, itu yang nanti akan aku jamin berdagang dengan saya, dan pasti berdagang itu tidak akan pernah merugi dan pasti akan menjadikan hal yang beruntung. Ini kesempatan bagi kula lan panjenengan sami untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang mulia. Apa perdagangan kita dengan Allah? Yang pertama, Allah memberikan kepada kita walladzina yatlunal kitab, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, kitab Allah, Allah balasnya dengan berbagai macam kali lipat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Alif Lam Mim Bal Harfan. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tetapi alif harfan, lam harfan, mim harfan. Lam itu satu huruf, mim satu huruf, alif satu huruf. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau kita baca di dalam bulan suci Al-Qur'an, Allah memberikan pahalanya 10 kali lipat kebaikan, bahkan lebih daripada itu. Coba kalau kita panjenengan kalau mulai dari awal sudah tertulis Al-Qur'an, sudah berapa banyak yang sudah kita baca? Apakah itu bukan merupakan hal yang beruntung bagi kita? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang engkau dustakan dari Allah? Memberikan sebuah kemuliaan, keistimewaan yang sangat luar biasa bagi kita semuanya, bahkan sampai membaca Al-Qur'an satu huruf Allah mengatakan dengan berbagai macam 10 kali lipat kebaikan. Di dalam riwayat yang lain pun juga mengatakan Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca itu satu ayat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan kita sama dengan menghatamkan satu kali Al-Qur'an, membaca basmalah. Kalau kita baca surat Al-Fatihah dari 7 ayat, berarti kita sudah 7 kali kita menghatamkan Al-Qur'an. Masya Allah. Ini nikmat yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Makanya betul-betul hari ini Pak dan Ibu sekalian, ayo kita kembali membumi. Jangan terbang terlalu tinggi, karena ketinggian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada dasar kita semuanya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Lalu yang kedua, perdagangan kita dengan Allah selanjutnya adalah melaksanakan ibadah sholat, termasuk sholat tarawih. Sholat tarawih yang kita kerjakan hari ini bisa jadi menutupi sholat-sholat wajib yang suatu saat mungkin pernah kita tinggalkan atau pernah kita lupakan. Makanya mohon maaf Pak, ini merupakan sebuah hal yang berat kadang. Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada jamaahnya, kira-kira pertanyaan ini kalau
lantunkan atau ditanyakan kepada jamaah Masjid An-Nadifah, kira-kira jawabannya apa? Imam Al-Ghazali itu pernah bertanya begini, Pak, wahai jamaahku, yang paling berat di dunia ini apa? Kira-kira apa? Baca. Betul. Ada yang menjawab yang paling berat baca. Ada yang menjawab paling berat di dunia ini adalah besi. Ada yang menjawab yang berat di dunia ini adalah pasir. Ada yang menjawab yang berat di dunia ini adalah batu. Itu bukan merupakan suatu jawaban yang salah. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali yang paling berat di dunia ini adalah sabar. Sabar kali. Makanya kalau sholat tarawih sabar kali. Kira-kira kalau jamaahnya masjid yang imami lama sama yang imami cepat, jangan pilih yang mana dulu? Yang cepat ya? Yang lama? Lalu kadang kita sudah sholat ada imamnya Allahu Akbar, kita pun juga ikut Pak Allahu Akbar, batin namanya. Ini kayaknya kok lama. Habis itu imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Duh, ya kan lama. Kenapa saya tadi kok sholat di sini? Ngerti itu tidak berangkat ke masjid sini, cari masjid yang lain. Golek imam sing kecepatannya 90 km per jam. Ambil jungkel-jungkel. Makanya saya tanya ke jenengan, perjanjian kita dia sama-sama fairnya. Nanti saya kalau imami tidak sama terasani, ya. Ini cepet apa lama? Cepat. Ya, kalau cepat kecepatannya berapa? 80 km per jam, 100 km per jam. Saya turuti, mabuk Fatihah tidak apa-apa nanti kita. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, kita di sini diuji oleh Allah untuk bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kita sudah sabar, sudah Allah pasti ikut dengan kita dimanapun juga kita diikuti oleh Allah. Makanya kesempatan yang sangat berbahagia ini tidak ada yang bisa menjamin kita bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan disia-siakan kesempatan yang sangat mulia ini. Kenapa Bapak dan Ibu? Kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Ketika ada kesempatan, ayo kita mulai bersama-sama. Saya hari ini greges, tadi ketemu Pak Bayu di Jombang. Sama-sama dari dan ini greges rasanya baru-baruan. Habis itu sore tadi isi jamaah, subuh juga isi. Sekarang di sini setiap hari ada kegiatan. Tapi alhamdulillah 4 macam obat tadi Bismillahirrahmanirrahim atas izin Allah. Saya bisa sobat ke sini silaturahim dengan jamaah sekalian. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan jamaah An-Nadifah sehat walafiat selalu, sehat lahirnya, sehat jasmaninya, sehat batinnya, terutama sehat rezeki dan ekonominya. Amin ya rabbal alamin. Paling banter biasanya. Yang terakhir, kita berdagang dengan Allah. Yang terakhir adalah menafkahkan rezeki kita. Ada harta ini yang tidak akan pernah habis Pak, yang kita miliki. Sampai jangan khawatir. Yaitu yang pertama, harta yang kita buat untuk menyekolahkan, mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, termasuk menyekolahkan, mondokkan dan lain sebagainya. Ini harta yang tidak akan pernah habis. Pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin itu Pak. Kemudian yang kedua adalah harta yang kita buat untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Yakin akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, harta yang kita jariahkan, kita sedekahkan, kita amalkan, itu adalah harta yang tidak akan
habis. Yakinkan akan itu. Makanya ketika kita betul-betul 3 perdagangan ini, ayo betul-betul kita mengajarkan kepada Allah, kita akadkan, niatkan kata Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung dan dijamin oleh Allah menjadi orang yang beruntung sebagaimana di dalam surat Al-Fatir ayat 29. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung keluar dari bulan suci Ramadan. Kita diberikan gelar oleh Allah Muttaqin, dipanjangkan umur kita, disehatkan